buat sobat Ambiar di rumah, kita berharap semoga hubungan bersama dengan keluarga semuanya baik-baik aja. Amin. Kalaupun ada konflik itu masalah biasa lah ya. Dalam keluarga. Ratu apa yang bisa goyang? Ratu Umi Elvi Sukaisi. Betul banget. Ratu Dangdut akan kita hadirkan di sini, tapi kita juga tahu bahwa beberapa waktu yang lalu beliau ini sempat bersiteru dengan putri tercintanya, tapi sekarang sudah berbaikan. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Ratu Dangdut Indonesia. Kami mengucapkan Terima kasih. Selamat datang kembali di Coba Mi, pagi-pagi. sekali lagi Mi. Hai Bang gitu Mi. Hai Bang. Hai Bang. Itu yang asik. Itu cuman Umi. Itu asik. penyanyi aku tuh favorit aku tuh memang Umi Elvi Umi Sukaisi. Aku The tuh one and only. ngefans sama Umi dua hal. Satu suaranya, satu lagi Goyangannya. sama satu lagi lemparan mic-nya. Coba lempar mic nih. Kerjain Enggak, Umi ini ya kalau udah goyang muter sambil nyanyi tuh kayaknya aduh. Bukan cuma itu. Kenapa? Masya Allah. Saya beberapa kali nonton beliau konser nyanyi 7 lagu, 8 lagu, semua masih on. Wih, konsisten sampai sekarang, makanya dinobatkan sebagai Ratu Dangdut tanah air ya. Nah minta didoain juga nih, insya Allah Ya. 60 tahun Elvi Sukaisi berkarya. Kita mau bikin konser di tanggal 5 Oktober. Umi, kita diundang gak Umi? Kita nonton dong Mi. Iya dong. Iya. Nonton Mi. Iya insya Allah. Kita di VIP ya Umi. Buat persiapan konsernya. Kita juga yakin. Doakum. Pasti ya. Panjang umur ya. Amin. Umi itu inspirasi kita loh. Ya. Karena Umi tuh ya nyanyi itu suaranya bagus, tetap goyang ke sana kemari. Aduh. Mi, Ini kita bukan hanya skill tapi juga berkat doa anak-anak. Wow. Ya, Iya. tapi kalau ngomongin soal anak-anak, kita juga tahu Umi beberapa waktu yang lalu sempat bersiteru. Maklum, kalau keluarga selalu ada konflik dengan sang putri tercinta Neng Wirda. Heran deh ditimbul-timbulin aja. Makanya kita mau kasih lihat. kelar-kelar sih. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa berkumpul kembali ya. Kita mau kasih lihat tuh yang satu. Amin. Fisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga. Geger. Sahabat Ambiar, hubungan Wirda Silvina atau akrab disapa dengan Neng Wirda dengan sang ibunda Ratu Dangdut Elvi Sukaisi akhirnya membaik setelah 4 tahun merenggang. Keduanya pun akhirnya bertemu dan saling memaafkan atas kesalahpahaman yang sempat terjadi di masa lalu. Ya artinya meluapkan rindu dan lain-lain ya, cerita juga bagaimana aku paling tidak ada perjalananku setelah itulah aku bilang ini semua ini ada hikmah. Kalau nggak mungkin Allah kasih kita ujian kalau Allah nggak akan. Tapi pun juga bilang ini semuanya ujian. Tanya itu, Wirda pun mendatangi Umi Elvi Sukaisi pada momen lebaran beberapa waktu lalu dan terlihat berkumpul bersama keluarga. Umi Elvi, kasih tahu sobat Ambiar dong, apa benar kabar-kabar itu? Saksikan selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Tempat curahan
Ini baru awet muda. Sama-sama awet muda. Sama kayak Kak. Umi, kenapa sih waktu itu kok bisa loh sampai 4 tahun ya? Kalau nggak salah ya, betul ya 4 tahun ya? Sepertinya. 4 tahun. Apa sih sebenarnya yang terjadi, Umi? Itu nggak perlu kita mulai lagi. Singkatnya, Mi. Singkatnya aja. Ya masalah anak-anak juga lah. Ya sama aja lah kayak aku waktu itu kan 4 tahun guys. Iya, Dewi juga pernah sama Iya Kak. keluarganya Namanya juga. keluarga ya Umi. Tapi untuk comeback anak itu harus saya cuma kepengen dia sadar dulu di mana kesalahannya dia, gitu. Jangan nanti dianggap saya paling benar. Jadi tolong renungin di mana, karena biar bagaimana juga itu ada yang ngerekam mereka ya, media segala macam, dan itu tidak akan pernah hilang. Nah, tidak usah bertanya apa sih salah saya. Kamu buka aja lembaran itu, nanti kamu lihat ya bagaimana kamu, gitu aja. Kita nggak usah deh, karena ini biar gimana juga darah daging sendiri. Betul. Ya kan. Ya Allah, kita berharap gimana sih mereka sedarah, ya kan? Dan saya yakin bahwa memang semua, insya Allah, dan saya tetap berdoa sama Allah, ya Rabb, gerakkan hati mereka untuk terutama Wirda, ya Allah, dalam rahmat-Mu, dan dia bisa menyadari, bisa sama-sama. Karena saya lihat pas abis Covid tuh, kita kan selalu kumpul, aduh rasanya bahagia banget deh, selalu telepon, terus malah sering makan bareng, terus bikin syabu-syabu di rumah, ya kan, bakar-bakaran. Ya, terus aku suka bilang, ya anakku satu belum ada nih, suka gitu. Masih kurang nih satu. Iya, pasti. Iya. Ya Allah yang tahu, dan mungkin Wirda juga akan begitu juga. Pasti sebagai seorang anak. Tadi Umi bilang katanya di era seperti sekarang bahwa media merekam, bisa melihat, tolong renungkan apa yang disampaikan. Berarti kurang lebih ada salah ucap ketika saat itu, dan Umi juga merasa tidak terima dengan apa yang diucapkan. Aku bilang tidak, saya nggak pernah mau memulai, dan Tria memang pesan, Umi jangan terpancing, ya, karena ntar kita digoreng lagi kalau kita terpancing. Kan biasa mereka ini kan, kalau orang udah keruh, kepengen lebih keruh lagi, kepengen rumah tangga kita yang itu hancur, kekeluargaan kita hancur. Nah, kita nggak mau terpancing, pokoknya terserah aja. Umi 4 tahun berarti ya kurang lebih ya, tanpa adanya Wirda di dekat Umi. Apa rasanya sih, Umi? Alhamdulillah aku tidak terlalu bagaimana-gimana. Cuman kalau aku sholat, kalau aku lagi merenung, kalau aku lagi gumpul, aku tetap doa sama Allah. Dan aku berkeyakinan pasti dia darah dagingku, dan dia, karena kalau saudara nggak bisa dipisahin, nggak bakal bisa, tetap walaupun gimana tetap dia akan. Dan saya yakin semua anak-anak juga ngerasa gimana ya, termasuk Wirdanya sendiri. Karena pepatah bahasa Inggris tuh bilang blood is thicker than water. Darah itu lebih tebal dibandingkan dengan air. Maaf kalau suami kan katanya ya, kalau Betawi bilang tidak ada pagi, tidak ada sore, ya kan? Masih muhrim, masih suami istri. Tapi kalau namanya keluarga tidak akan pernah terputus sampai di liang kubur. Dan alhamdulillah di Idul Fitri kemarin berkumpul bersama keluarga, termasuk juga Neng Wirda ya. Tapi Umi, sebelumnya kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Apa alasan Umi melakukan hal ini? Kesedihan Wirda Silvina, anak tercinta, diabaikan Alfi Sukaisi. Biasa, Mi, artikel, Mi, biasa. Udah nggak aneh. Enggak. Emang saat itu apa yang Umi lakukan ketika hubungan masih renggang? Jadi Umi nggak pernah berucap a i u e o. Ini salah satu yang digoreng maksudnya Umi. Iya, kayak gitu. Jadi Umi cukup menunggu sampai akhirnya Wirda datang kembali gitu. Iya, itu aja. Saat itu ketika Wirda datang, apa yang disampaikan sampai Umi bisa? Goyang kaget. Maaf, ada yang cekukan sebelah saya. Umi, saat itu Wirda datang, kemudian Umi bisa membuka hati, membuka pintu hati Umi itu. Keluar sendiri loh. Apa yang disampaikan Wirda? Dia dibilang Umi, ya Allah dia peluk aku. Wirda minta maaf nih, gini. Aku tuh kalau udah kayak gitu, aku nggak pernah terlalu bertele-tele. Ini itu, aku peluk. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi suatu kebaikan. Aku nggak pernah terlalu menimbulkan ini itu, nggak. Saya orangnya nggak pernah kayak gitu. Ada syarat dari Umi? Nggak, tidak bersyarat ya? Nggak. Cuma saya bilang, kau datang sekarang kan sendiri ke sini. Tolong besok-besok kamu berhubungan semua dulu dengan kakak-kakak kamu. Gitu, kakak dan adik. Setelah itu baru kita bisa kumpul.
Jadi minta maaf dulu, saling maaf memaafkan sesama saudaranya dulu deh. Kan sama aku dulu pertama. Dia kan mau lihat welcome tidak, welcome nggak nih gitu kan. Tapi penghubungnya memang ada Syehan. Di situ Syehan. Nah, jadi dia yang ngasih kode, Umi gimana udah boleh Wirda datang? Silahkan welcome. Gitu. Jadi aku udah tunggu dia di atas, terus dia naik ke atas. Udah. Ya kita biasalah ibu sama anak kan bertangis-tangisan lah ya. Pasti. Pasti. Umi, tapi respon keluarga saat Umi jauh sama Wirda saat itu mereka gimana? Siapa tuh? Anak-anak yang lain. Oh kalau anak-anak yang lain sih memang karena satu sama lain belajar dan tahu gitu loh bagaimana harus bersikap. Dan terutama kuncinya di tangan aku kan semuanya. Nggak di tangan Fitri, nggak di tangan siapa-siapa. Kuncinya di tangan aku. Jadi mereka turut. Kalau Umi bilang gini ya gini, tapi aku nggak pernah komentar gimana-gimana. Iya, di tengah ya namanya ibu ya Mi. Iya, nggak bisa deh ya Allah ya Rob, gimana sih ya? Iyalah. Nggak bisa. Ibu kesana anak kesini anak ya Mi. Kayak gitu. Ada yang namanya mantan ibu mantan anak ya. Nggak ada. Tapi 4 tahun ketika konflik itu terjadi nggak ketemu cucu dong Umi? Nggak ketemu. Apa rasanya? Gimana ya? Aku sih semuanya sih, memang aku selalu berpegang kepada Allah. Jadi aku nggak mau ngeberatin karena itu bikin kita stres, ya kan? Cuman kita doakan dan setiap saya duha itu kan ada Al-Fatihah untuk keluarga dan saya tetap ucapin untuk Wirda dan anak-anaknya. Mudah-mudahan menjadi anak yang hidayah, yang dalam taat, yang selalu bisa mengangkat derajat ibu bapaknya. Kayak gitu aja. Jadi memang selalu kayak gitu. Jadi aduh kenapa sih? Oh aku nggak mau. Aku orangnya nggak suka karena aku nih udah banyak sedih gitu loh. Jadi aku nggak mau capek kalau kita nangis lagi sedih. Kita ngomong apalagi tentang Rasulullah ya. Kita ngomong ya Allah air mata udah nggak kuat. Cengeng, bukan cengeng. Emang aku orangnya gampang nangis. Karena manusiawi kok kalau menurut kita. Ya. Tapi hikmahnya kalau Umi bisa ambil dari konflik 4 tahun ini, walaupun alhamdulillah sekarang sudah bisa berkumpul bersama, hikmahnya apa sih sebagai orang tua, sebagai seorang ibu? Ya tentu saja ini termasuk ya syukur sama Allah, bahagia. Mudah-mudahan ke depannya lagi terus sampai akhir umur, insya Allah mereka tetap ada bersama aku. Karena aku juga bilang ya Rob sampai kapan? Aku nggak tahu umur apa saya duluan, apa dia duluan. Iya. Kalau sampai saya duluan dia belum minta maaf, itu berat untuk dia. Ya dong. Betul. Ya makanya saya ya Allah ya Rob. Oh mau ada yang hubungin tantenya ini. Memang belum takdir. Kita tunggu nanti tangan-tangan Allah yang akan turun, yang menolong. Dan alhamdulillah. Kayak gitu. Waktu yang menjawab ya. Umi, apa yang mau disampaikan untuk Neng Wirda? Silakan. Buat siapa? Buat Wan Wirda? Iya. Silakan. Aku pertama, aku nggak suka banget terus sama Wirda. Kamu tuh ngapain sih pakai Neng Wirda? Aku bilang, aku marah banget. Gak suka pakai Neng? Nggak. Kenapa Umi? Nggak mau. Kenapa Umi? Nggak, sebab dia, aduh terlalu jauh ya kalau kita ngomong. Pokoknya aku nggak suka itu. Oke. Jadi Umi pengennya Wirda dipanggilnya Wirda aja? Wirda. Apa yang ingin disampaikan untuk Wirda? Ya, Wan Wirda, anak. Aku semua soalnya sama anak-anak, sampai orang bilang ya Allah Umi sama anak kok sampai sopan banget. Wan ya. Saluan. Wan Syehan, Wib. Seperti Ahmad Albar kan dipanggilnya Y. Nah, jadi kalau kita bicara tentang golongan nggak baik nanti ya. Iya. Oke, mau bilang apa sama Wan Wirda? Apanya tuh? Apa yang ingin disampaikan? Isi hati Umi. Oh gitu. Enggak, pokoknya aku cuma kedepannya mudah-mudahan selalu bisa mengimbangi satu sama lain, ya kan? Kita kepengen mereka selalu dalam kasih sayang sama-sama. Amin. Amin ya Rob. Karena aduh, rasanya memang nggak enak. Aku tuh suka bilang, ya Allah, nggak ada nih satu nih kurang. Selalu kayak gitu aku. Betul, pasti. Yang jadi pembelajaran bukan hanya untuk Umi tapi juga untuk Wirda pastinya. Namanya juga manusia akan belajar sampai kapanpun, sampai menutup usia ya. Tapi buat Umi kita juga berharap selalu diberikan kesehatan supaya Umi bisa melihat anak cucu, bisa kumpul terus. Tapi kemarin katanya Umi sempat sakit loh. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Umi boleh cerita sakitnya kenapa nih? Coba ya. Elvi Sukaisi menderita saraf kejepit, kesakitan hingga tidak kuat menopang badan.
Kapan Mi itu? Kenapa? Itu sebenarnya bukan baru-baru ini. Itu waktu aku beratnya 70. Oh, Umi kan sekarang udah kurusan. Sekarang berapa? Sekarang ini udah nakal lagi, udah naik lagi. Berapa? Waktu itu sempat udah 59. 11 kilo. Kayak zaman gadis dulu ya Mi. Cuma ribut banget yang kita kurus. Jangan dikurusin, terlalu kurus. Ya ilah, sebel banget. Biar takut gue kelihatan muda kali jadi lincah. Sekarang berapa Umi? Sekarang mungkin aku 64. Naik. 64. Oh lagi naik nih Mi. Berapa tadi 60 berapa? 64 umurnya. Itu umurnya. Iya kan Berat badan. Ini berat badan. Ini berat badan. Halo. Berat badan. Umi, jadi gimana ceritanya kok sarafnya bisa kejepit pas lagi ngapain? Nggak tahu. Kenapa? Kejepit. Umi apa? Umi naik lagi berat badan kenapa Mi? Nyemil wae. Nakal, aku memang orangnya Umi suka makan kan? makan nasinya enggak, tapi itu loh dengan kue-kue kerupuk nggak pernah lupa ya. Kalau makan pakai kerupuk ya. Justru kerupuk itu kalorinya gede loh Umi. Betul. Itu ketika saraf kejepit berapa lama tuh waktu itu? Aku sih emang nakal ya, cuma emang sempet juga tuh waktu di Indosiar tuh aku lagi, aduh kalau jalan sampai kayak gitu. Tapi kalau udah di stage, lupa. Aku pernah show bareng sama Umi. Kayaknya sama kakak apa enggak ya di salah satu stasiun TV. Itu Umi kejiklek di belakang panggung adu-aduhan, tapi begitu di present dia goyang kayak tadi begitu. Turunnya aduh-aduh lagi, pegangin aduh. Satu dangdut tradisional nih. Tadi aja Umi datang ke sini takut telatnya naik ojek. Oh, bayangkan coba. Kebayang nggak yang jadi tukang seprofesional ojeknya ketika gini? Masya Allah Umi, Elvi, naik ojek aku. Mending ojek orang di stop di jalan. lagi dari tolong terus asistenku Dedek tuh bilang tolong dong membawa Umi Elvi. Yang satu karena macet dia langsung yang begitu, hah Umi Elvi, ayo udah boleh. Ya iyalah. Keren. Pinggir. Jangan ke Trans TV, tuh ojek juga nganterin Tanjung Priuk gratis, mau buat Umi Elvi pasti. Elvi tuh bonceng. Pantesan Umi Elvi ini go internasional ya, karena memang profesionalnya itu loh. Itu Aku ingat di Jepang pernah nyanyi keren banget. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambia di rumah ya. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menyusup di hatiku. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menyusup di hatiku. Ini dong. Keren banget. Itulah yang menyebabkan aku tuh ya fans garis keras harga mati. Itu rambut. Garis keras. Coba kita belum lahir, Umi udah jadi bintang di negara orang. Yang paling aku suka dari Umi itu apa? Gibriknya Semua ya. Umi itu ya mata semua penyanyi yang nyanyi semuanya itu Umi. Umi itu di Jepang kapan? Masih ingat nggak Mi tahun berapa? Tahun berapa ya? 90 atau 80-an? Iya, 90-an. Aja pakai nada loh. Aduh malu deh ya. Umi waktu berdiri bernyanyi di panggung besar tingkat internasional di Jepang, dalam pikiran Umi itu saat itu apa sih, Mi? Apa ya, aku pokoknya punya kebanggaan banget di Jepang karena mereka sangat menghormati banget. Sampai pas aku pulang, dan itu waktu acara itu, jadi kan aku 3 kali ke sana. Satu dengan digabung dengan fashion show. Iya. Wah ilah peragawannya. Terus peragawatinya kan tinggi-tinggi keren-keren, ada yang hitam, ada yang bule. Terus aku tuh di make upin sama dia dengan rambut yang tinggi gini. Gini-gini, terus kita jalan tang. Terus mereka ngiringin aku. Ya Allah, rasain tersanjung banget deh. Iyalah. Terus aku naik ke podium begitu. Dan kemarin jadi tahun kemarin itu sempat dibilang, aku ada berita dibilang fashion show yang diputar lagu-lagu aku. Wow. Untuk mereka. Jadi alhamdulillah banget. Aduh Umi, mudah-mudahan aku dan King Nasar ketularan kayak Umi suksesnya ya. Iya loh. Amin ya Allah. Amin. Respon orang Jepang gimana pas ngeliat Umi nyanyi di atas panggung dengan lagu Bisik-bisik tetangga? Gimana ngeliat penontonnya Umi saat itu? Aduh, penonton ada yang pakai kursi roda. Segala macam tuh, duduk rapi, jadi nggak ada yang duduk, semua berdiri satu gedung. Ya dari kursi roda langsung berdiri Umi. Iya dong. Dia kali ya dia mau joget gini gitu ya. Apa sih Mi yang membuat Umi kan sampai sekarang nih
masih tetap bertahan, masih tetap maksimal suaranya. Apa rahasianya? Ya Allah, ini semua ya kalau soal suara memang Allah ya, tidak lepas. Jadi memang Allah mungkin menciptakan seorang Elvi Sukaisi dengan suara yang khas. Karena gini, kalau teknik kita bisa belajar, tapi kalau ruh yang kita, cara pembawaan, karisma itu memang Allah yang kasih. Karisma. Maksud saya itu dari dulu sampai sekarang itu nggak ada perubahan sama sekali. Suaranya masih tetap keren, masih powerful, bulat. Bertambahnya umur tetap gitu. Itu ada rahasianya apa? Bisa makan kencur gitu. Rahasia. Aduh. Terus pokoknya nyantai aja. Itu berkah Tapi berarti salah ya. satunya seperti profesional tadi loh, Umi itu sangat menghormati semua program. Jadi Umi ini profesional. Saking profesional kan di usia Umi kan, kalau anak-anak muda sekarang mau tidak semua ya. Ada orang yang udah telat, udah ya maaf ya, udah terlambat, udah di jalan. Tapi kalau Umi tuh saking gak kepengen telatnya, naik ojek itu yang patut ditiru. Umi, coba dong semangatin kita semua di sini, termasuk Sobat Ambiar, nyanyiin lagi lagu Bisik itu tetangga. Silakan Umi, let's go ya. Buat Sobat Ambiar supaya semangat pagi harinya ya. Siap ya Umi ya? Ayo Umi. Tuh. Ini cek mic aja lagi gitu. banyak bisik-bisik tetangga. Ho gitu dong Mi. Tes Mi. Umi tes ho coba Mi. Halo. Ho. Siap ya Umi, Sukaisi bisik Langsung bisik tetangga.